Halo, jumpa lagi bersama tim UB Channel. Drama proksi hukum dan proksi politik jadi tontonan rakyat. Isu dari sekelompok orang yang pencari keadilan yang tergabung dengan petisi 100 berencana pemakzulan terhadap Jokowi Presiden RI menjadi trending topik seantero negeri. Pro kontra dari berbagai pihak pun berlomba muncul. Karena ini terjadi di tahun politik, maka fenomena itu menjadi satu fakta. Proksi politik dan proksi hukum. Dan menjadi tontonan rakyat di negeri ini. Ini menjadi drakor, seperti drakor drama Korea jelang Pilpres 14 Februari mendatang. Jadi kemarin-kemarin Pak Presiden mengatakan ada drakor, ini mungkin puncak drakor drama Korea. Saking serunya wacana tersebut, pihak istana pasang badan. Muldoko, Kepala Staf Presiden atau KSP, menilai wacana pemakzulan itu tidak bakal bisa terlaksana sebelum pelaksanaan pemilu. Sebab proses untuk melakukan pemakzulan tidak segampang dan secepat kurang dari 30 hari ke depan. Menurutnya, pemakzulan sah-sah saja, tapi harus dilihat sikonnya. Pas enggak? Menjelang pemilu atau bagaimana? Muldoko minta buatlah satu action yang produktif kepada masyarakat. Jangan malah action yang destruktif. Pemakzulan bisa dilaksanakan jika Presiden menabrak Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sedang syarat untuk pemakzulan presiden atau wakil presiden, DPR ajukan permohonan ke MK. Selanjutnya DPR gunakan hak angket selidiki kebijakan presiden atau wakil presiden. Setelah itu DPR gunakan hak menyatakan pendapat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran, tidak otomatis pemakzulan terjadi, sebab masih berkelanjutan MPR gelar rapat paripurna minimal dihadiri 3/4 total anggota MPR dan mendapat persetujuan minimal 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. Dari sini, beberapa pakar hukum dan tata negara memandang pemakzulan yang muncul ujuk-ujuk ini dan terkesan politis tersebut hanyalah media sensasi. Seperti Yusril Isyam Mahendra, ahli hukum tata negara, menyampaikan hal itu merupakan inkonstitusional jika dinilai presiden tidak melanggar pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan perlu waktu berbulan-bulan, setidaknya 6 bulan, sebab pengusulan DPR ke MPR
memerlukan kajian serta uji materi yang jelimet pada khalayak umum. Setelah MPR menyatakan benar, baru diputuskan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, DPR yang mengajukan kembali pemakzulan itu ke MPR. Jimli Asidiki, Ketua MK juga buka suara dalam hal ini. Pemakzulan hanyalah isu pengalihan dari pihak yang takut kalah dalam proses pemilu mendatang. Ada apa dan siapa di balik semua itu? Ujar Jimli. Dituding pemakzulan baru-baru aja, Marwan Batubara, tim petisi 100, menampik bahwa pihaknya mengajukan pemakzulan itu sudah lama, jauh sebelum pencalonan capres atau wapres, tepatnya sejak bulan Juli 2023 lalu. Pihaknya telah berkirim surat sesuai mekanisme dan aturan, yakni di DPR dan MPR. Sampai sekarang pun tidak ada kabar kelanjutannya, tidak direspon sama DPR ataupun MPR, ujar Marwan Batubara, penggagas pemakzulan tersebut. Oleh sebab itu, petisi 100 curhat dan minta suaka ke Menko Polhukam Mahfud MD. Secara profesional dan proporsional, Mahfud MD mempersilahkan sebab pemakzulan diperbolehkan asal sesuai aturan, namun sebaiknya dilakukan setelah pemilu, sebab prosedur rangkaiannya tak segampang dan secepat itu sebelum pemilu. Advis dan pernyataan Mahfud MD ini persis dengan yang disampaikan Puan Maharani, Ketua DPR RI. Jika benar, sebaiknya pemakzulan itu dilaksanakan setelah pemilu saja, ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI. Kita tunggu proses selanjutnya, petisi 100 yang curhat kemana-mana dan melayangkan suratnya ke DPR. Sampai jumpa.